Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di saat teduh pagi hari ini Selasa 7 Desember 2021, semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai saat teduh di pagi ini, lebih dahulu mari kita berdoa. Doa akan diantarkan oleh Ananda Gabriela. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, di pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk memulai hari ini dengan tuntunan sabda-Mu melalui saat teduh di pagi ini. Kiranya saat teduh ini bisa menuntun kami juga di pagi ini untuk bisa lebih dekat kepada-Mu Sang Pemberi hidup dan sumber kekuatan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh Ibu Nunia. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Berfirman demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah seseorang yang gaptek atau gagap teknologi alias buta pengenalan terhadap perangkat elektronik pintar memperoleh manfaat optimal dari alat tersebut? Dan mungkinkah seorang yang tidak mengenal seorang aktor tersohor akan minta waktu berfoto bersamanya tatkala ia berjumpa dengannya? Tentu tidak, sebab kita tidak begitu mengenal dan tertarik, sehingga akan mengenal lebih dalam pun pasti enggan. Rasul Petrus berpesan kepada jemaat agar bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Jikalau umat tidak mengenal Tuhan dengan baik dan mendalam, kehidupan Kristiani mereka tidak akan optimal dan berkemenangan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena potensi yang dikaruniakan Tuhan tidak terpakai atau tinggal sia-sia saja. Potensi apa? Potensi untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi siapa saja. Potensi untuk memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan yang pada gilirannya memampukan seseorang untuk mengasihi saudara seiman dan sesama manusia. Gunanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ialah agar kita semakin mengenal Dia,
Mengenalnya akan membuat kita mengasihi Dia. Selain itu, dengan mengenal Tuhan, kita lebih mengenal diri sendiri. Kenali potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup luhur dan memuliakan Dia. Jangan percaya jika orang-orang di sekitar kita, pengalaman atau suara hati kita sendiri menuduh kita buruk, lemah, dan tidak berguna. Sebaliknya, percayalah apa kata Tuhan tentang kita. Dalam Kristus, kita ini manusia baru, diciptakan baik, berpotensi, dan sanggup memberi manfaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan itu tidak cukup hanya mengandalkan iman saja ternyata. Sekalipun iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tetapi bagi Tuhan belum cukup, belum lengkap dan berat sebelah. Diperlukan 7 elemen dasar yang menopang iman, sehingga iman itu menjadi sempurna dan hidup itu diberkati Tuhan. Elemen yang pertama adalah kebajikan, artinya perbuatan baik atau kebaikan yang harus dilakukan untuk memperlengkapi iman kepada Tuhan, sehingga akan menjadi sempurna. Yang kedua adalah pengetahuan. Iman dan perbuatan baik itu hal-hal indah di mata Tuhan dan manusia. Dan karena itu harus ditopang dengan pengetahuan yang memadai. Pengetahuan itu bisa berasal dari pengalaman, pengetahuan hidup bersama Tuhan dan sesama, tetapi juga melalui proses yang kita alami bersama Tuhan. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Ini kadang menjadi faktor kesulitan bagi kita manusia di mana saja, termasuk orang-orang beriman sekalipun. Karena kadang manusia sulit mengendalikan keinginannya, emosinya, dan berbagai kepentingannya, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan ketidaknyamanan bagi sesama. Karena itu, penguasaan diri penting dimiliki agar manusia tidak salah kaprah dan kebablasan. Dan yang keempat adalah ketekunan. Banyak orang pintar dari segi akal pikir, tetapi kurang tekun sehingga cenderung gagal. Mereka di awal perjuangan hidupnya bersemangat dan bersungguh-sungguh, tetapi karena ketekunannya kurang, maka banyak yang mengalami kegagalan. Dan elemen yang kelima adalah kesalehan. Inilah ciri orang-orang yang beriman, punya ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Mereka hidup di tengah lingkungan dunia yang penuh dosa, tetapi mereka tidak mudah jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang memiliki kesalehan itu hidupnya tulus. Mereka tidak mudah tergoda untuk melakukan dosa, karena rasa takut akan Tuhan. Elemen yang keenam adalah kasih akan saudara. Mengasihi adalah ciri menonjol dalam hidup mereka. Ada sikap toleransi dan tenggang rasa yang tinggi dalam hidup persaudaraan. Ada kebersamaan yang dipupuk oleh rasa kasih, di mana persekutuan adalah ajang melatih diri sebelum membangun kebersamaan dengan orang lain. Dalam hubungan antar pribadi yang satu dengan lainnya, kasih adalah dasar utama yang mengikat mereka. Dan elemen yang terakhir adalah kasih akan semua orang. Jadi proses memupuk cinta kasih
di dalam persekutuan kemudian dikembangkan, sehingga kasih itu dapat dirasakan dan dialami oleh makin banyak orang di sekitar kita. Jadi lingkungan kecil itu tempat uji coba sebelum kita terjun untuk membangun kebersamaan. Kasih itu bagaikan balon udara yang makin hari makin terbang tinggi dilihat orang. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, saat teduh di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu ya Bapa, karena firman-Mu yang telah kami dengar mengajar kami untuk menjadi pribadi yang beriman dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul baik dalam pemulihan kesehatan, sakit penyakit, hutang piutang, mencari pekerjaan, bahkan jodoh, dan juga negara kami dalam menghadapi pandemi yang juga belum usai. Kiranya Tuhan sendiri yang melepaskan dan memberi jalan keluar kepada kami semua. Demikian ya Bapa, doa syukur dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.